Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berada di atas ketaatan sampai ajal datang menjemput kita semua. Salawat dan salam begitu pula senantiasa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan para sahabat-sahabat yang senantiasa membersamai perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan masih seputar tentang sholat Jumat, dan kita melanjutkan pada permasalahan yang keenam, ma yahrumu fi'luhu fil Jum'ah, ya, apa saja perbuatan-perbuatan apa saja yang haram, ya, yang dilarang dilakukan pada saat dalam rangkaian Jumatan, ya. Yang pertama, yahrumul kalamu wal imamu yakhtub, diharamkan seseorang itu berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ah, barang siapa yang berbicara pada saat Jumatan, wal imamu yakhtub, sedang imam dalam keadaan berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia seperti himar, seekor himar yang sedang membawa tumpukan buku. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud daripada hadis Nabi tersebut. Juga hadis Nabi yang lain, beliau bersabda, idza qulta li sahibika ansit, jika pada saat Jumatan engkau berkata kepada temanmu, pada sahabatmu, diamlah, wal imamu yakhtub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, faqad lagat, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ay takallamta bil lagwi, atau ucapanmu adalah ucapan yang sia-sia. Al-lagu wa huwa al-kalamul batilul mardud, yaitu yang dimaksud adalah ucapannya batil dan juga tertolak. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di antara yang diharamkan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam rangkaian Jumatan adalah berbicara ketika khatib sudah berkhutbah. Ketika khatib sudah berkhutbah. Karena yang namanya mendengarkan khatib itu, mendengarkan khutbah itu termasuk kewajiban dalam rangkaian Jumatan. Termasuk kewajiban dalam rangkaian Jumatan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, jika kau katakan kepada orang lain diamlah, ya, diamlah, sekedar mengucapkan, menegur seseorang yang mungkin dia lagi berbicara, lagi ribut, kemudian kita katakan kepada dia diam, justru kita mendapatkan sia-sia, kesia-siaan. Ada dua makna yang dimaksud dengan sia-sia. Yang pertama adalah amar ma'rufnya, ketika dia melarang seseorang untuk berbicara, itu perbuatan yang sia-sia. Yang kedua adalah, dan ini banyak banyak yang dipilih oleh ahli ilmu, para ulama itu mengatakan, yaitu Jumatannya sia-sia, pahala Jumatannya itu sia-sia.
Salat Jumatnya sah, ya, tapi dia tidak mendapatkan sama sekali dari pahala Jumatannya. Hanya karena dia tidak konsentrasi, hanya karena dia mengucapkan satu kata yaitu diam ketika orang sedang Jumatan. Ya, bayangkan. Kalau sekadar kita menegur orang, ya, menegur orang diam, atau seorang yang mungkin lagi mengganggu konsentrasi kita, justru perbuatan kita menegur dia itu adalah perbuatan yang bisa menghilangkan pahala Jumat kita. Ya, kalau sekadar mengucapkan diam itu bisa menghilangkan pahala Jumat kita, ya, apatah lagi yang lebih parah dari itu, ya. Apalagi zaman sekarang, orang Jumatan, orang lagi khutbah asik main HP, ya. Asik main buka Facebook, balas WA, atau main game-gamean, ya. Ya, itu justru lebih parah daripada sekadar mengucapkan diam. Dan itu semua bisa membatalkan pahala sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya sah, ya, tapi dia sekadar mendapatkan gugur kewajiban, tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholat Jumatnya. Karena mendengarkan khutbah adalah kewajiban yang termasuk dalam rangkaian sholat Jumat. Atau yang lebih parah dari itu, apa itu? Tidur, ya. Kalau orang bilang diam kan masih bisa mendengar meskipun kurang konsentrasinya. Bagaimana lagi kalau orang yang tidur? Ya, makanya disitulah kesibukan setan, ya, meniup-niup, nah capu-capu mata kita, ya, agar kita bisa tidur. Itu kuat sekali godaannya setan agar kita tidur di waktu Jumat, itu luar biasa hebatnya, ya. Makanya lawan itu. Sekali kita melawan kantuk pada saat kita Jumatan, mendengarkan khotib, itu akan hilang, cepat hilang itu. Ya. Makanya dilawan itu bisa menyebabkan sia-sianya Jumatan kita. Ya, Jumatannya sah tapi tidak mendapatkan pahala, dan itu banyak dimaknai oleh para ulama. Ya, makanya kita perlu hati-hati. Dan ini yang banyak zaman sekarang orang tidak memahami. Makanya penting bagi MC misalkan, ya, pada saat memberikan info terkait tentang jumlah sumbangan, terkait tentang hal-hal yang penting, maka diselipkan di situ nasihat agar jamaah sekalian hendaknya kita nanti konsentrasi mendengarkan khutbah, kemudian dibawakan sedikit hadisnya, ya, dibawakan sedikit hadisnya, dan itu perlu diperingatkan berulang-ulang setiap Jumat. Makanya Nabi katakan, orang yang berbicara pada saat khotib sedang berkhutbah itu seperti orang bodoh, seperti himar, ya, seperti keledai. Kalau orang Arab itu keledai itu sebagai lambang kebodohan, ya. Sebagaimana kalau kita di Indonesia itu hewan lambang kebodohan adalah kerbau, ya. Nah, hewan lambang kepintaran adalah kancil. Kalau di Arab yaitu himar, ya. Kata Nabi seperti himar yang membawa tumpukan buku. Ya, sekedar dia membawa buku tapi tidak mengerti apa-apa, ya, maka intinya. Jadi berbicara pada saat khutbah itu mutlak haram, diharamkan oleh agama kita. Tapi ada kondisi tertentu yang membolehkan seseorang itu berbicara, ya. Misalkan tugasnya khotib itu menegur, misalkan kalau ada yang ribut, ya, menegur anak-anak, misalkan anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian, jangan ribut, ya, fokuslah mendengarkan khutbah. Atau misalkan khotib memperhatikan saf di depan masih kosong, jamaah pada menumpuk di belakang, itu boleh bagi khotib untuk menegur jamaah agar mengisi saf-saf yang kosong di depan. Atau kalau ada keperluan bagi makmum, itu jangan berbicara makmum kepada makmum. Yang dibolehkan adalah makmum berbicara kepada imam kalau ada keperluan yang mendesak. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu beliau ketika khutbah, ya, Rasulullah ketika khutbah tiba-tiba berdiri seorang sahabat, ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kemarau berkepanjangan, kekeringan melanda, tanam-tanaman hampir mati, ya, hewan-hewan pun kesulitan untuk mendapatkan air, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan, ya. Itu berdiri tiba-tiba berbicara kepada Nabi pada saat khutbah, dan Nabi tidak mengingkari atau menegur sahabat yang berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka itu diperbolehkan. Dan pada saat itu Nabi tiba-tiba mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiak beliau yang putih, berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Setelah beliau menurunkan tangannya, maka mendung datang dari arah timur dan barat, ya.
Tiba-tiba turun hujan. Turun hujan sampai-sampai sahabat mengatakan, ya kami itu pulang Jumatan dalam keadaan basah kuyup. Ya, dan itu seminggu terjadi hujan. Ya. Para sahabat tidak pernah melihat matahari selama seminggu. Ya. Pekan depan, ketika khutbah lagi, Nabi khutbah, orang yang sama berdiri. Ya Rasulullah, banjir ya Rasulullah. Ya, manusia ya. Kekeringan mengeluh, banjir mengeluh. Dia berdiri lagi ketika Nabi pada saat khutbah berdiri lagi, ya Rasulullah, banjir ya Rasulullah, ya. Minta doalah kepada Allah agar hujan itu diturunkan di bukit-bukit, di gunung-gunung dan lain sebagainya. Maka Nabi pun mengangkat tangannya. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan pada kami. Maka langsung tiba-tiba hujan pun berhenti turun. Ya. Dan itu terjadi ketika Nabi pada saat khutbah. Jadi dialog ketika Jumatan itu, ketika khutbah itu dibolehkan antara makmum dan kepada khotib. Dan juga kalau misalkan ya ada seorang makmum, misalkan khotib itu ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, misalkan lupa berselawat kepada Nabi atau lupa membaca satu ayat penuh dan disadari oleh makmum, maka makmum atau jamaah boleh menegur khotib. Misalkan sudah mau selesai khutbah dan belum ada tanda-tanda bahwasanya khotib itu akan menyempurnakan rukun khutbah. Ya, salah satu rukun khutbah mungkin belum disampaikan oleh khotib, maka makmum bila mana dia menyadari hal tersebut, maka boleh menegur khotib. Ya, misalkan, ya Ustadz, mohon maaf tadi mungkin Ustadz lupa membaca salawat atau mungkin Ustadz lupa berwasiat takwa kepada jamaah, dan itu merupakan rukun daripada khutbah, itu boleh. Itu boleh ditegur, berbicara di kondisi itu, maka makmum boleh berbicara, tapi bukan kepada makmum. Makmum kepada makmum tidak boleh, tapi makmum kepada khotib itu boleh. Ya. Kondisi-kondisi seperti itu dibolehkan dalam hal ini berbicara. Ya. Ya, sebagaimana juga Nabi pernah menegur seorang sahabat yang datang, ya terlambat datang. Ya, di zaman Nabi itu, kalau ada sahabat yang terlambat datang berarti sudah darurat militer. Ya, mungkin betul-betul darurat sehingga dia terlambat. Dia masuk di masjid, tiba-tiba duduk, dikatakan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah, ya berdiri dulu kemudian sholat. Jadi ada dialog antara khotib dan juga kepada jamaah, itu dibolehkan. Tapi antara makmum kepada makmum itu sama sekali tidak diperbolehkan, dan itu bisa menghilangkan daripada pahala Jumat kita. Hati-hati jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya adalah yang diharamkan ketika Jumatan adalah wa yahrumu takhattiri qabin nasi athna al-khutbah. Diharamkan melangkahi pundak manusia, pundak jamaah di tengah-tengah khutbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulin, ya, sebagaimana peringatan Nabi kepada seorang laki-laki yang mana beliau melihat laki-laki tersebut melangkahi pundak jamaah. Kemudian Nabi mengatakan ijlis faqad adait, duduklah karena kamu mengganggu, karena kamu menyakiti orang lain. Fafihi adiyatul lil musallin, karena hal tersebut mengganggu, menyakiti orang-orang yang menyakiti jamaah. Wa isghalul lahum an sama'il khutbah, dan itu mengganggu, menyibukkan mereka dari mendengarkan khutbah. Ammal imamu fala ba'sa bi takhattihir riqabi illam yumkinuhu al-wusulu ila makanihi illa bidzalik. Ya, adapun imam bila mana datang terlambat, maka tidak mengapa untuk melangkahi pundak seseorang bila mana dia tidak memungkinkan, kecuali melakukan hal tersebut untuk bisa sampai di tempatnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara juga yang diharamkan adalah itu memaksakan, ya, misalkan dia datang terlambat kemudian mungkin dia ingin tiba-tiba ke saf pertama dan melangkahi pundak-pundak orang, dan itu diharamkan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ada sahabat yang itu datang terlambat, ya mungkin agak belakangan datangnya, kemudian dia melangkahi pundak seseorang, ya kemudian ditegur oleh Nabi, duduklah karena kamu mengganggu jamaah yang lain. Ya. Cuman kalau misalkan makanya sangat dipentingkan bagi orang yang datang pertama, maka sangat dianjurkan untuk mengisi saf-saf yang terdepan lebih dahulu, biar orang yang datang belakangan mengisi saf belakang, kemudian mengisi saf selanjutnya dan selanjutnya tanpa ada melangkahi pundak orang yang lain. Ya. Tapi kalau zaman sekarang orang itu banyak ketika meskipun dia datang pertama itu duduknya belakangan, ya mungkin karena ingin cepat pulang atau karena ingin cepat mendapatkan nasi berkah, ya, atau dan hal yang lain sebagainya, ya seperti itu. Maka kalau misalkan seperti itu, maka orang yang belakangan itu dibolehkan untuk
melangkahi pundaknya. Daripada saf yang di depan kosong, sudah diperingatkan juga bilang jamaah sekalian ya, untuk kesempurnaan sholat Jumat kita, maka dianjurkan untuk mengisi saf-saf yang di depan yang kosong. Tapi masih saja di belakang. Habis nanti sayur deh kalau di depan ya. Habis nanti gorengan kalau di depan. Jadi kalau kondisi seperti itu, maka tidak mengapa ya. Tidak mengapa daripada di belakang numpuk sedangkan saf yang di depan itu masih kosong ya. Saf yang di depan masih kosong. Kemudian selanjutnya adalah wa yukrahu tafriqu baina itsnain ya. Dilarang memisahkan dua orang ya, memisahkan dua orang. Ya misalkan ada orang yang duduk sudah mengisi saf, kemudian datang tiba-tiba ingin nyempil di tengah-tengahnya, itu dilarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi Jumat, tsumma raha, kemudian berangkat falam yufarriq baina itsnain, dan dia tidak memisahkan di antara dua orang, fa shalla ma kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang diwajibkan disyariatkan baginya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampunkan baginya diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat ya, di antara dua Jumat. Itu di antara keutamaan ya, bila mana seseorang mandi Jumat, kemudian dia datang ke masjid, kemudian sholat yang disyariatkan yang terkait dengan Jumatan, dan tanpa dia memisahkan di antara dua orang ya, tanpa dia memisahkan saf di antara dua orang, maka itu diampunkan baginya dosa-dosanya di antara dua Jumat. Jumat hari ini dengan Jumat yang akan datang. Jadi kalau memisahkan, makanya jangan kalau misalkan karena ingin mendapatkan keutamaan saf pertama ya, sampai memaksakan untuk masuk ya, sampai padahal sudah lumayan rapat, tapi dia memisahkan di antara dua orang, itu terlarang ya. Kalau memisahkan saja itu terlarang, apatah lagi kalau menyuruh seseorang itu pindah ya, itu lebih terlarang lagi ya. Itu biasa terjadi ya, misalkan ada orang sudah duduk di depan, kemudian ditegur oleh seorang jamaah, Pak, pindah dulu, datang Pak Kiai. Nah, itu tidak boleh. Ya mau Pak Kiai, mau Munyai, ya siapapun itu tidak boleh memindahkan seseorang dari tempatnya. Ya, kalaupun memang untuk kepentingan, untuk kemaslahatan agar misalkan khotib, meskipun khotib itu datang terlambat ya, atau ustadznya, imamnya datang terlambat, maka kasih memang tanda di saf tersebut ya, agar orang tahu dan tidak menduduki tempat tersebut ya. Karena misalkan kalau tidak ada tanda dan tidak ada memang tanda-tanda bahwasanya ini tempat ini sudah dikapling ya, khusus untuk ustadz, khusus untuk khotib dan lain sebagainya, dan orang duduk di situ, maka tidak boleh sama sekali untuk menyuruhnya minggir dari tempat duduknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fi. Tidak boleh sama sekali seseorang itu menyuruh seseorang berdiri ya, kemudian dia duduk di tempatnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena masjid adalah milik umat ya. Siapapun yang pertama datang ya, selama tempat itu tidak diberi tanda agar diisi oleh orang lain, maka boleh dia mengisi duduk di tempat tersebut ya. Tidak boleh mengkapling ya, kecuali memang ada kemaslahatan ya, seperti yang mungkin di Masjidil Haram ya, khusus tempat imam sudah dikasih tanda, seperti di Masjid Istiqlal ya, khotibnya di sini, ustadznya, imamnya di sini, muazzinnya di sini, itu sudah diberi tanda agar orang sudah paham ya, tidak mengisi tempat tersebut. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang perlu diketahui terkait tentang keharaman atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang berkaitan dengan rangkaian Jumatan. Kemudian permasalahan selanjutnya yang ketujuh adalah bima tudrakul jum'ah ya, dengan apa sholat Jumat itu bisa didapatkan ya. Ini hampir sama dengan pembahasan kita yang lalu ya, man adraka minal jum'ati raq'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia mendapatkan hukum Jumat tersebut ya. Jadi patokan seseorang itu bisa mendapatkan sholat Jumat adalah ketika dia datang terlambat, dia masih mendapatkan satu rakaat dari sholatnya imam ya, dari sholatnya jamaah. Bila dia tidak mendapatkan satu rakaat dari sholatnya imam ya, dari sholatnya jamaah, dia mungkin datang pada saat sujud terakhirnya imam di sholat Jumat, maka dia harus sholat duhur ya, dia harus sholat duhur ya. Bila mana dia tidak mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumatnya imam ya, maka dia harus
sholat duhur. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah fi nafilatil jum'ah, ya. Hal-hal yang terkait tentang sholat sunat yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya. Sholat sunat yang berkaitan dengan Jumatan, ya. Beliau mengatakan laisa li sholatil jum'ati sunnatun qablaha, ya. Tidak ada sholat sunat qabliyah Jumat, ya. Tidak ada sholat sunat qabliyah Jumat. Ini yang dipilih oleh penulis. Walakin man shalla qablaha nafilah mutlaqah. Akan tetapi jika ada orang yang sholat sebelum Jumat, ya, sebelum khotib maksudnya, ya, sebelum khutbah, itu sholat sunnah mutlak. Qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bi. Sebelum masuk waktunya Jumatan maka tidak mengapa. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah, ya, sebelum masuknya waktu khutbah maka tidak mengapa. Ditarghibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, ya, karena Nabi pun menganjurkan hal tersebut. Kama fi hadis Salmanul Madi qabla qalil, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang sebelumnya kita sebut, yaitu man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, tsumma roha, kemudian dia berangkat, falam yufarriq baina tsnaini fa shalla ma kutiba lahu, dan dia tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian dia salat sebagaimana salat yang dianjurkan. Wa li fi'li sahabati radhiyallahu anhum, ya, sebagaimana juga sahabat itu senantiasa salat sunat sebelum khatib naik ke mimbar. Wali afdaliyati salatun nafilah, dan itu untuk mendapatkan keutamaan daripada salat sunnah. Wala yunkaru alaihi idza tarak, dan tidak diingkari dan tidak dilarang apabila dia meninggalkan salat sunnah tersebut. Di anna sunnatar ratibah takunu ba'dal jum'ah, karena yang namanya salat sunnah rawatib bagi Jumat itu adalah setelah Jumat atau ba'diyah Jumat. Birak'ataini au arba rakaat, dengan 2 rakaat atau 4 rakaat, atau 7 rakaatin ataupun 6 rakaat. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amru, sebagaimana itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ati rakaatain, karena Rasulullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa salat sunat setelah Jumat 2 rakaat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shalla ahadukumul jum'ah, jika salah seorang kalian telah salat Jumat, falyusalli ba'daha, maka hendaklah salat setelahnya 4 rakaat, yaitu 4 rakaat, ya, 2-2. Wa fi riwayatin, dan juga dalam riwayat yang lain, man kana minkum musallian ba'dal jum'ah falyusalli arba'an, barang siapa di antara kalian telah salat Jumat maka salatlah 4 rakaat. Ya, wa amma sittah, adapun 6 rakaat sesudah Jumat, fali annahu warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu merupakan riwayat daripada sahabat Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal jum'ata sittah, Nabi itu setelah salat Jumat salat ba'diyah 6 rakaat, ya, 2-2-2. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan begitu juga Ibnu Umar melaksanakan atau melakukan salat 6 rakaat setelah salat Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jelaskan dulu masalah terkait tentang salat-salat yang ada kaitannya dengan Jumatan, ya. Yang pertama, bila mana seorang itu masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid untuk Jumatan. Jadi yang dianjurkan, yang disyariatkan, ditekankan untuk pertama kali adalah salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Itu tidak ada perbedaan di antara para ulama. Itu sangat ditekankan sekali. Bahkan ketika dia masuk dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, maka dia tetap dianjurkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Salat sunnah tahiyatul masjid, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada salat yang namanya dalam istilah fikihnya salatul intidhar. Ya, salatul intidhar itu adalah bagian daripada salat sunnah mutlak yang itu dilakukan oleh para sahabat, dan juga memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan sambil menunggu khatib itu naik ke atas mimbar, ya. Misalkan dia datang jam 11, ya. Dia datang jam 11, dia selalu salat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti berhenti ketika khatib naik ke atas mimbar, ya. Itu sambil namanya salatul intidhar, ya. Itu masih kaitan dalam salat sunnah mutlak. Ya, namanya salat sunnah mutlak itu tidak ada batasannya.
Ya, yang jelasnya batasnya sampai khotib itu sudah naik ke mimbar. Dan sholat sunnah mutlak inilah yang dikecualikan, dibolehkan meskipun menabrak waktu terlarang sholat. Ya. Kan diantara waktu terlarang sholat itu kan ada 5. Ya. Ba'da subuh, ya, setelah sholat subuh, yang pertama, kemudian setelah matahari mulai terbit sampai agak meninggi, kemudian yang ketiga bila matahari tepat di atas kepala kita, ya, tidak melenceng ke barat, tidak melenceng ke timur. Yang ketiga, yang keempat adalah setelah sholat asar, kemudian yang terakhir setelah matahari terbenam, ya, menjelang matahari terbenam. Nah, itu waktu-waktu yang diharamkan untuk seseorang sholat. Ya, tadi yang ketiga adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Itu mungkin sekitar 15 menit masuk waktu sholat duhur. Ya. Tapi di kondisi sholat Jumat, ya, seseorang itu dibolehkan menabrak waktu terlarang ini. Ya kan, kalau dia sholat mutlak sambil menunggu waktu intidhar, ya, sambil menunggu khatib naik ke mimbar, otomatis dia akan menabrak salah satu larangan waktu sholat, yaitu ketika matahari tepat berada di atas kita. Ya, itu sekitar 15 menit sebelum masuk waktu duhur, ya, sebelum masuk waktu Jumat. Dan itu senantiasa dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW sambil menunggu khatib untuk naik ke mimbar. Mereka memperbanyak sholat sunnah. Yaitu namanya sholat mutlak atau sholat intidhar khusus di hari Jumat. Ya. Dan itu dikecualikan. Ya, tidak mengapa sholat di waktu tersebut meskipun menabrak waktu terlarang ketika waktu terlarang sholat. Yaitu khusus di hari Jumat. Namanya sholatul intidhar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, dan saya tidak menemukan perselisihan para ulama dibolehkannya hal tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hal tersebut dibolehkan, ya, meskipun melabrak waktu terlarang dalam sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu sholat qabliyah Jumat, ya. Dan inilah yang terjadi perselisihan yang panjang di antara ahli ilmu, ya. Ya. Yang pertama adalah tidak membolehkan, ya. Tidak ada, pendapat pertama mengatakan tidak ada sholat qabliyah Jumat, ya. Tidak ada. Jadi yang namanya sholat qabliyah Jumat adalah ketika sudah azan, ya, meskipun itu orang memakai azan pertama ataupun azan kedua. Azan pertama sudah azan, kemudian sholat sunnah meskipun khatib naik ke mimbar, ya. Jadi yang pertama, pendapat yang pertama adalah mengatakan tidak ada sholat qabliyah Jumat. Tidak ada sholat qabliyah Jumat, ya. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW itu azan cuma satu, ya. Itu azan cuma satu ketika khatib sudah naik ke mimbar, masuk waktu duhur, masuk waktu Jumat, khatib naik ke mimbar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk dan orang mengumandangkan, Bilal mengumandangkan azan. Dan tidak ada Nabi SAW itu menyuruh para sahabat sholat qabliyah setelah azan untuk sholat sunat dulu. Tidak ada, karena Nabi langsung azan, ya. Nabi langsung azan, yaitu dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan tidak ada sholat qabliyah Jumat, ya. Ulama yang mengatakan adanya sholat qabliyah Jumat itu mereka mengkiaskan bahwasanya Jumat itu sama dengan hukum sholat duhur, ya. Karena sholat duhur ada qabliyahnya, maka Jumat pun ada qabliyahnya, ya. Dan diantara ulama yang memilih adanya qabliyah Jumat itu membedakan lagi. Kalau azannya cuma satu kali, berarti tidak ada qabliyah Jumat. Tapi kalau azannya 2 kali dan itu azan pertamanya masuk waktu duhur, ya, maka itu ada qabliyah Jumat. Itu diantara pendapat yang mengatakan adanya qabliyah Jumat, ya. Kalau di zaman Utsman kan dua azan, ya. Tapi azan yang pertama itu belum masuk waktu duhur, sekitar setengah jam sebelum masuk waktu duhur, untuk memperingati orang-orang yang sibuk berdagang di pasar, ya. Untuk memperingati orang-orang yang sibuk berdagang di pasar, maka azan pertamanya itu setengah jam sebelum masuk waktu duhur atau masuk waktu Jumat, ya. Dan di azan kedua, ya, barulah di azan kedua itu bertepatan dengan masuknya waktu duhur, dan itu tidak ada sholat sunnah qabliyah setelahnya itu. Jadi ulama yang membolehkan adanya sholat qabliyah Jumat itu karena mengatakan hukum Jumat itu sama dengan hukum sholat duhur. Nah, yang namanya sholat duhur ada qabliyahnya, maka begitu juga Jumat ada qabliyahnya, ya. Jadi itu diantara
perhelatan para ulama. Tapi saya pribadi ya menenteramkan itu memilih pendapat yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Ya, tidak ada qobliyah Jumat karena melihat dalil-dalil yang ada itu dikuatkan karena di zaman Nabi SAW itu sholat azan cuman satu kali dan itu pun azannya bertepatan dengan ketika khatib naik ke mimbar dan tidak ditemukan riwayat bahwasanya setelah azan itu sahabat Nabi SAW melaksanakan sholat qobliyah Jumat. Jadi yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Ya, itu pun sholat sunnah mutlak nanti kita berhenti sholat sunnah mutlak adalah ketika imam naik ke atas mimbar. Misalkan kita datang ke masjid setengah 12, ya sambil menunggu khatib naik ke mimbar, sambil menunggu azan, ya kita sholat terus, sholat 2 rakaat ya sampai khatib naik ke mimbar. Itu namanya sholatul intidhar dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah sholat Jumatnya sendiri. Itu sudah pasti, sudah jelas sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ya, dan ini ada beberapa pendapat ya. Jadi Nabi kadang memerintahkan 2 rakaat. Nabi melakukan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Jadi kadang Nabi juga melakukan ataupun memerintahkan 4 rakaat ba'diyah Jumat. Artinya 2-2. Dan juga ada praktek daripada didengarkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi sholat ba'diyah Jumat itu adalah 6 rakaat. Ya, 2-2-2. Ya. Ya terserah mana yang kita pilih ya karena semua ada riwayatnya, semua ada landasannya. Bahkan para ulama untuk mengkompromikan hadis ini, ya untuk menemukan hadis ini, beliau mengatakan ya sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kalau sholat sunnah ba'diyah Jumatnya itu di rumah maka 2 rakaat. Kalau di masjid maka 4 rakaat, yaitu. Tapi ya terserah mau di masjid mau di rumah, ya mau 2 rakaat mau 4 rakaat, insya Allah semua itu tidak mengapa ya karena ada landasan riwayat dan hadisnya. Jadi itu terkait tentang sholat sunat yang sholat yang terkait dengan Jumatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang keenam, kaifiyatu sholatul Jum'ah. Ya, hal ini jelas ya. Sholatul Jum'ati rak'atani ya yajharu fihi ma bil qiraah. Ya, salat Jumat itu dilaksanakan dengan 2 rakaat ya. Dan dijaharkan di 2 rakaat tersebut ya, dijaharkan dikeraskan suaranya di dua rakaat tersebut ya. Jadi satu-satunya sholat harian yang dilakukan di siang hari yang suaranya itu dikeraskan adalah sholat Jumat ya. Jadi tidak ada sholat yang dilakukan di siang hari itu yang dikeraskan suaranya kecuali sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi itu kan bukan sholat harian, itu sholat tahunan ya. Kalau sholat Jumat kan harian yang dilakukan di setiap hari Jumat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik ya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalik dan juga sepakat para ulama atas hal tersebut. Wa yusannu ay yaqra'a fi raq'atil ula bi suratil Jum'ah ba'dal Fatihah. Dan dianjurkan, disunnahkan itu adalah ketika di rakaat pertama membaca surah Al-Jum'ah, setelah membaca Al-Fatihah itu membaca suratul Jum'ah, itu di rakaat pertama. Wa fi tsaniyah bi suratul Munafiqun, dan di rakaat kedua disunnahkan membaca surah Al-Munafiqun ya. Au yaqra'u fil ula bi suratil A'la, atau juga di riwayat yang lain disunnahkan di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah bi suratil Ghasyiyah, dan juga di rakaat kedua adalah membaca surah Al-Ghasyiyah. Bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu merupakan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi di antara sunnah ya dalam kaifiyatus sholatul Jumat ya, tata cara sholat Jumat yaitu adalah 2 rakaat ya. Hal ini kita sudah pahami bersama ya, dikeraskan sebagaimana kalau kita sholat subuh ya, dikeraskan di 2 rakaat tersebut. Dan di rakaat pertama itu disunnahkan bagi imam membaca surah Al-Jum'ah. Kemudian di rakaat kedua itu membaca surah Al-Munafiqun. Ya, ini lumayan panjang ya. Ketika ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Nabi ketika sholat itu sholat tertentu membaca surah ini, sholat ini membaca surah ini, berarti yang sunnahnya, yang dimaksud sunnahnya itu adalah membaca full satu surah. Ya, misalkan di rakaat pertama membaca surah Jum'ah, maka sunnahnya adalah membaca satu surah full. Ya, bukan cuman sebagiannya. Ya, bukan cuman mulai daripada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, yaitu yang banyak dilakukan oleh
oleh imam. Yang sunnahnya adalah kalau kita ingin mendapatkan sunnahnya Nabi dalam hal tersebut, maka membaca satu surah full, ya. Begitu juga di rakaat kedua membaca satu surah full, surah Al-Munafikun, ya. Surah Al-Munafikun, ya. Kalau mau yang lebih ringkas lagi adalah di rakaat pertama membaca surah Al-A'la dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya. Nah, ini sunnah ya, tapi kalaupun membaca surah-surah yang lain maka tidak mengapa. Ya, tapi tentu ada keutamaan tertentu kalau kita mengikuti praktek cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu. Jadi kalau misalkan ada dalil-dalil seperti ini, sholat ini yang dianjurkan adalah membaca surah ini, berarti sunnahnya adalah membaca satu surah full. Ya, sebagaimana ketika subuh Jumat, ya. Subuh Jumat itu adalah prakteknya Nabi, ya. Limuadzabatihin Nabi SAW, karena Nabi sering memakai dua surah tersebut di subuh Jumat. Itu yang rakaat pertama adalah surah As-Sajdah dan di rakaat kedua adalah surah Al-Insan, ya. Maka sunnahnya membaca satu surah full. Di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, ya. Tapi kalau prakteknya sekarang, ya, dibagi tiga, ya, surah As-Sajdahnya dibagi tiga, ya. Setelah sampai di ayat Sajdah, ya, langsung sujud, kemudian naik lagi, setelah itu membaca satu ayat saja, kemudian ruku, ya, ruku, sujud, kemudian berdiri di rakaat kedua langsung membaca sisa surahnya, ya. Itu bukan prakteknya, bukan seperti itu. Atau bahkan ada yang lebih parah, ya, atau ada yang lebih parah. Yang dipahami adalah yang sunnahnya itu adalah sujud tilawahnya, bukan surahnya. Jadi yang penting sujud tilawah di subuh Jumat itu sudah sunnahnya Nabi. Jadi dia membaca surah apa? Surah Al-A'la, Iqra bismi rabbikal a'la. Kan Iqra itu kan di akhir ayatnya itu adalah surah As-Sajdah, ayat As-Sajdah. Nah, padahal sunnahnya itu bukan sujud tilawahnya, Bapak Ibu. Sunnahnya itu bukan sujud tilawahnya. Sunnahnya itu adalah dua surahnya itu. Ya, itu yang banyak karena ada imam yang tidak hafal As-Sajdah, jadi dia baca ayat-ayat yang ada sajadahnya saja, atau dia langsung di ayat sajadahnya. Ya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, ya, langsung sujud. Dia cuma baca ayat itunya saja, ya. Padahal yang sunnahnya adalah membaca surahnya, bukan sujud tilawahnya. Cuman kebetulan di surah As-Sajdah itu ada ayat sajadahnya, ya, seperti itu. Jadi bukan sujud tilawahnya, tapi yang dianjurkan adalah dua surahnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ada 5 menit ya. Hah? Oh ya, oke. Oke, saya kira itu terkait tentang hal-hal yang berkaitan sholat Jumat. Ya, tadi yang diharamkan ketika Jumatan, kemudian bagaimana tata cara sholat Jumatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tinggal satu pembahasan lagi terkait tentang Jumatan, dan ini banyak poinnya adalah hal-hal yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan terkait tentang Jumatan. Apa saja yang disunnahkan, yang dianjurkan kita melakukannya ketika kita berada di hari Jumat atau ketika kita ingin Jumatan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan Ustaz Dila mengenai lanjutan dan pembahasan sholat Jumat. Insyaallah masih ada satu pertemuan lagi. Jadi untuk sholat Jumat saja kita membutuhkan 3 pertemuan. Kalau yang tadi sudah dibahas tentang hujan, ya seperti itu. Kalau kalau muarab mengeluh, kalau musim hujan, sempat saya dengar kata-kata seperti ini. Apa persamaannya hujan dengan nikmat? Persamaannya adalah sama-sama Allah kasih banyak, tapi tetap saja ada yang mengeluh. Jadi hujannya banyak, nikmatnya banyak, tapi tetap saja yang seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya mengenai sholat Jumat, silakan, dipersilakan. Ini Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi terkait dengan makmum yang berbicara dengan
Pada saat ya saat Jumat pernah saya dapatkan di suatu masjid. Ya, mungkin ini tidak benar, tapi saya mau katakan ada makmum yang menegur yang lagi berceramah karena waktunya sudah lama. Nah, apakah itu dibenarkan atau memang karena ya saya dengarnya sama-sama marah. Setelah sholat baru saya tanya makmum lain kenapa? Dan terlalu lama ya. Batu-batu. Bukan batu, memang marahnya. Bilang kenapa lama sekali? Jadi ya itu mungkin pertanyaan dia Ustaz. Iya, oke. Ya, diantara memang yang dianjurkan bagi khotib, ya sebagaimana kita bahas pada pertemuan kemarin, itu adalah meringkas khutbah. Ya, meringkas khutbah. Kan itu tadi, ya mungkin dikhawatirkan ada orang yang mungkin sudah jenuh, ya orang sudah betul-betul ngantuk ya, tidak bisa menahan kantuknya, dan mungkin juga karena mungkin masuk kantor dan lain sebagainya, maka khotib harus memahami keadaan seperti itu. Adapun tadi teguran makmum, teguran jamaah kepada khotib karena mungkin sudah terlalu lama, saya kira hal itu tidak bisa dibenarkan, ya tidak dibenarkan. Karena bisa jadi bagi dia kelamaan, tapi bagi orang yang lain belum kelamaan, ya seperti itu. Ya itu bukan hal yang sifatnya urgen, ya bukan hal yang sifatnya urgen. Ya, saya kira hal itu merupakan kekeliruan, ya tidak bisa dibenarkan. Kalau dalam mungkin menganggap bahwasanya khutbahnya sudah kelamaan, ya kalau memang kecuali memang betul-betul sudah standar lamanya sudah lewat 1 jam, ya saya kira itu tidak mengapa. Ya karena kadang memang ada khotib yang keasikan membahas, keasikan berkhutbah sampai lupa pada waktunya, dan ada kewajiban yang lain yang mungkin harus ditunaikan oleh jamaah seperti tepat waktunya masuk ke kantor, ya masuk kerja, dan memang sudah kelewatan daripada durasi khutbahnya khotib sudah sampai 1 jam lebih, ya maka hal tersebut tidak mengapa kalau kita ingin menegur. Ya, tapi yang bisa dilakukan adalah menegur, yang pertama menegur dengan sopan, ya seperti tadi berdehem, ya berdehem. Kalau sudah sering berdehem tapi khotibnya masih jamaah sekalian dirahmati Allah, saya kira itu sudah perlu diberikan peringatan dengan sebuah kalimat, ya segitu. Tidak mengapa. Memang ada kondisi-kondisi yang itu bisa merubah hukum asal, ya yang tadinya diharamkan bisa menjadi dianjurkan jika kondisinya seperti itu. Tergantung kita lihat kondisinya seperti apa, ya wallahu taala alam. Kayaknya saya sudah harus menutup ini karena apa bisa? Saya mau bertanya sedikit. Bagaimana sih sebenarnya hukum tasbih itu mengenai jari? Yeah. Apakah memang masuk di larangan atau dimakul atau sebenarnya boleh? Yeah. Pada saat orang mendengarkan khutbah. Karena kayaknya kalau begini, kalau ada orang yang begini, ayo dimakul. Ya, yeah. Memang ada larangan dalam ketika menunggu waktu sholat, menunggu ditunaikannya jamaah, ada larangan dalam syariat itu mentasbik jari jemari, itu yang menyalin jari jemari seperti ini, ya. Karena itu di kondisi kita lihat dari kondisi diturunkannya hadis itu, karena kebiasaan adat di bangsa Arab pada saat itu yang namanya bermain-main itu dengan cara seperti ini, itu diantaranya cara bermain-main. Sedangkan kondisi orang yang sudah mau menunggu sholat itu masuk dalam kategori seakan-akan dia lagi dalam keadaan sholat, ya. Karena hadis lain mengatakan man jalasa fil masjid yantadir shalah fa fi shalah. Barang siapa yang duduk di masjid dalam rangka menunggu waktu sholat, maka dia dihitung sebagaimana orang yang lagi sedang sholat. Jadi dia mendapatkan pahala seakan-akan dia lagi dalam keadaan sholat. Kalau sudah dikategorikan seperti itu, maka dilarang seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap hal tersebut seperti orang yang bermain-main, seperti orang yang remeh-temeh. Maka dan adatnya orang Arab pada saat itu dengan menjalin jari jemari itu seperti seorang yang bermain-main. Itu adatnya seperti itu. Kalau mungkin kita kiaskan apapun perbuatan yang mungkin adatnya seperti orang bermain-main, menganggap remeh, maka hal tersebut dimakruhkan, ya. Kalau mungkin di bangsa Arab pada saat itu menjalin jari jemari adalah sebagai sesuatu yang seperti menganggap remeh sesuatu, maka itu terlarang. Jadi ilatnya adalah segala perbuatan atau perlakukan yang kalau dalam pandangan masyarakat itu sesuatu yang seperti seseorang yang menganggap remeh sesuatu, maka itu dimakruhkan. Ya Allah taala alam. Alhamdulillah.
Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian kita belajar, karena saya juga tidak satu dua kali melihat orang yang khotibnya sudah khutbah kemudian dia baca Quran, Ya. kemudian dia berzikir dengan asik dengan tasbihnya. Padahal kalau mau dilihat secara kasat mata berarti Insya Allah luar biasa. Dia pun orang baca Quran juga. Padahal itu hal yang dilarang maksudnya. Ya, dilarang. Dia bisa konsentrasi mendengarkan khutbah. Itu Jadi satu ngomong itu istilahnya az-zihamu maslahat. Bertabrakan dua kemaslahatan. Dia mengaji dengan mendekatkan khutbah, maka dilihat mana yang kuat hukumnya. Mengaji hukumnya sunnah, mendekatkan khutbah hukumnya wajib. Maka tidak boleh seorang itu mengaji dalam keadaan mendekatkan khutbah. Sebagaimana juga zikir tidak boleh. Apalagi disibukkan dengan tasbih yang ada di tangannya, itu tidak boleh.